Kalau ada kawan dalam demokrasi yang terancam, seluruh Indonesia terancam. Kalau ada sekutu dalam demokrasi yang tersentuh, seluruh Indonesia tersentuh. Kita selalu ingin sejuk, kita selalu ingin damai, karena kita butuh keutuhan dan persatuan menghadapi keadaan yang tidak gampang ini. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi penakut. Kita tidak boleh menjadi kambing yang bisa disuruh-suruh, apalagi ditipu-tipu dan diperdaya. Kita harus pada saatnya berani menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jangan kita biarkan jika ada orang yang menambahkan hantu di daftar pemilih. Jangan kita tinggal diam saat kita melihat kotak suara dibuka di luar proses yang telah disepakati bersama. Kita harus bersuara saat melihat ketidakadilan. Apalagi sekarang sudah ada internet, sudah ada Facebook, Twitter, media sosial. Kalau kita lihat, tugas kita adalah kejar dan tangkap koruptor. Korupsi di Indonesia sudah kelewatan. Kalau yang bocor 5%, kita ini orang Indonesia. Maksudnya kalau 5% bocor, biasa deh, cincai lah. 10% bocor, sudah deh, sama kawan 10% boleh. 15% bocor, ya sudah deh, 20% bocor. Mungkin kadang masih bisa kita mengerti. Tapi sekarang ini saya mencatat semakin banyak kasus yang bocornya 80%. Kalau ada proyek buat jembatan, seringkali tidak ada gempa roboh sendiri. Kalau buat gedung, ada yang belum diresmikan jatuh sendiri. Itu karena apa, saudara-saudara? Karena banyak yang dikorupsi anggaran-anggaran dari proyek-proyek tersebut. Saudaraku, sejarah manusia, sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita, setiap negara yang tidak mampu mengatasi korupsi di pemerintahannya, negara itu akan bubar. Mohon saudara-saudara garis bawah pernyataan saya ini. Catat apa yang saya sampaikan ini. Kalau bangsa Indonesia tidak mampu mengurangi korupsi yang sudah merajalela, pasti bangsa ini akan gagal. Ini adalah ajaran sejarah yang tidak usah kita lakukan lagi. Dengan korupsi, semua aparat pemerintah akan rapuh. Dengan korupsi, tidak ada uang cukup untuk menyelenggarakan jasa-jasa kepada rakyat. Dengan korupsi, negara ini tidak punya cukup uang untuk membeli dan memproduksi pesawat terbang untuk angkatan udaranya, tidak cukup anggaran untuk mengadakan kapal patroli untuk angkatan lautnya, tidak bisa sediakan peluru untuk angkatan daratnya, tidak mampu memberikan alat-alat yang diperlukan polisi-polisinya. Masya Allah. Kalau tentara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, dan polisi lemah, kalau jaksa-jaksanya lemah dan maling, kalau hakim-hakimnya tidak kuat, negara ini akan gagal. Kita sudah rasakan semua apa yang kita hadapi sekarang. Sekarang pertumbuhan benar ada, konsumsi kita benar naik, tapi semua ini rapuh. Saya bicara dengan beberapa ahli, kondisi negara bangsa kita sekarang sangat rentan. Karena kekuatan kaum koruptor sangat kuat bercokol. Perjuangan kita tidak ringan, perjuangan kita berat. Semakin kita menguat di rakyat, semakin kita akan dihalangi dan akan diterpa oleh mereka. Kita tidak boleh mengizinkan kekayaan bangsa Indonesia dicuri terus-menerus. Dan kita tidak boleh mengizinkan koruptor-koruptor untuk melenggang buana, untuk bergentayangan bebas. Tidak.
Jadi kita harus dorong para penegak hukum kita untuk kejar mereka sampai ujung dunia. Untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia, kita juga harus memberi contoh. Harus ingarso sing tulodo.